yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kesempatan yang Tuhan beri bagi kami kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Bapa menolong kami, Allah Roh Kudus, tolong kami dengan sikap hati yang benar, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib kemuliaan-Mu. Dan kami juga mengucap syukur untuk kesaksian-kesaksian mendahului pemberitaan firman-Mu ini. Tuhan memberkati kami semua untuk sehingga kami memiliki pengalaman indah bersama Tuhan, dan kami akan ceritakan untuk orang-orang yang diteguhkan, dikuatkan, dan dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bersyukur kesaksian-kesaksian tadi sangat relevan dengan bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari. Kita buka satu bagian firman Tuhan dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama Yosua pasal 1. Oke. Yosua 1 ayat 1 sampai 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Daripada gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara, janji. Apa itu janji? Sekarang kan sudah mau tahun politik ya. Ada temaram janji-janji. Ada lagu Hidup Jemaat, lagunya begini. Janji yang manis takkan ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Janji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan ucapan yang menyatakan kesediaan, ucapan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat atau untuk melakukan sesuatu. Sekarang kalau saya tanya begini, siapa yang pernah berjanji? Biasanya waktu masih pacaran itu laki-laki itu yang paling banyak janji. Pokoknya kau satu-satunya di tempat ini, tempat lain tidak tahu ya. Janji, saudara. Sekalipun badai menerjang, hujan, sekalipun badai menerjang, lautan api kan ku seberangi, gerimis sedikit kau tidak datang. Janji itu, kebanyakan kita pernah berjanji, betul? Betul kan tidak? Betul. Sebagian kita atau kebanyakan kita pernah menerima janji atau dijanjikan sesuatu, betul? Saya itu banyak kali dapat janji, manis sekali janjinya, tapi buahnya pahit. Janji, saudara, manusia atau kita, bahkan saya kalau berjanji bisa saja tidak ditepati, bisa. Atau terpaksa tidak dapat ditepati, tidak dapat dilaksanakan, atau dianggap tidak menepati. Sebenarnya kita menepati, tapi kita tidak beritahukan orang. Asal sedikit, kan tidak beritahu. Jadi, tapi kebanyakan kita atau bahkan kalau berjanji kita bisa saja tidak ditepati. Saya juga terpaksa tidak oleh karena keterbatasan. Saya punya cerita pada waktu mempersiapkan khotbah ini. Saya kan
aktif di Facebook sekarang sampaikan firman Tuhan toh. Pada yang lalu saya ada status berhubungan dengan janji. Kalau berjanji harus ditepati. Kalau ada tanggung jawab, lakukan. Nah, kemudian ada komentar-komentar, ada satu komentar, dan saya langsung ingat saudara, bulan November lalu ada percakapan saya dengan seseorang. Ini saya akan kasih di YouTube. Mungkin dia nonton juga supaya dia tahu bahwa saya masih ingat. Jadi bulan November karena salah saya sakit kan, baru kita pergi ke rumah sakit ketemu, saya lupa juga di mana karena keterbatasan ya. Kemudian akhirnya mengurus pernikahan dari kita dalam kesibukan yang luar biasa itu, ke dokter juga, dokter jantung. Bulan Januari juga, bulan Maret juga pergi ke dokter, dan kesibukan banyak sekali di kampus. Dan kesibukan kita juga persiapan peresmian gereja. Sehingga saya lupa buka WA. Ada orang yang bikin ceritanya saya, kemudian dia meminta tolong saya untuk menawarkan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi saya itu karena sibuk, saya tidak buka-buka WA. Biasanya kan kita kalau tumpuk WA itu sampai 1000 ya, sudah 1000 lebih. Nah kalau sudah 1000 kita buka satu-satu kan tidak. Kayaknya tidak, hanya grup terdekat kita saja yang kita buka, atau orang yang sangat dekat. Karena saya juga tidak terlalu tidak terlalu getol untuk cek-cek itu, kecuali di grup jemaat atau grup keluarga. Itu sangat penting kalau grup keluarga. Nah kemudian saya teringat itu saudara, dan saya bilang, wah ini saya sakit, ini kealpaan yang tidak disengaja, ada kesibukan, kita juga seperti itu. Nah berbeda dengan Tuhan, jadi kita sebagai manusia bisa saja bukan karena kita tidak menepati janjinya, tapi karena kita sakit, kita mati, ini kan mati tadi toh. Tadi juga kita bicara tentang mati juga. Kalau kita mati menepati bagaimana? Tidak bisa. Karena kita fana, bisa saja janji kita tidak ditepati. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, pasti ditepatinya. Jika Tuhan berjanji, pasti dilakukan. Karena itu, tema khotbah saya pada saat ini ialah janji Tuhan itu pasti, bukan mungkin. Sekali lagi, janji Tuhan itu pasti, bukan mungkin. Sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh yakin, kita harus benar-benar percaya bahwa janji Tuhan itu pasti, bukan mungkin. Bukan mungkin jadi, bukan mungkin terlaksana, bukan mungkin terrealisasi. Janji Tuhan itu pasti terjadi, pasti terlaksana, pasti terrealisasi, pasti. Karena Tuhan tidak berubah. Saudara-saudara, pertanyaannya begini. Kalau demikian, kalau janji Tuhan itu pasti, kalau janji Tuhan itu pasti terjadi, bukan mungkin terjadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan untuk menerima janji Tuhan itu? Apakah yang harus kita lakukan dalam rangka menggenapi atau menanggapi janji Tuhan itu? Dalam Yosua pasal 1, sebenarnya saya lihat pasal 1 ayat 1 sampai 3 saja. Tapi saya lihat ada korelasi sampai ayat 5. Dulu saya pernah khotbah bagian ini tapi sampai ayat 9 kalau tidak salah. Sekarang kita hanya fokus pada ayat 1 sampai 3 dan kita akan lihat sedikit sampai 5. Berdasarkan Yosua 1 ayat 1 sampai 5, ada 3 hal penting yang harus kita pahami berhubungan dengan janji Tuhan. Yang pertama, jadi tadi di doa juga yang Miyati sudah sebutkan. Berhubungan dengan janji, Tuhan berjanji itu pasti, bukan mungkin terjadi. Oleh karena apa? Yang pertama, yang harus kita pahami, yang harus kita tahu adalah yang pertama, Tuhan berdaulat untuk menggenapi janjinya itu. Jadi saudara, sekali lagi, Tuhan berjanji itu pasti. Nah sebagai orang percaya apa harus kita pahami? Yang harus kita pahami yang pertama bahwa Tuhan berdaulat untuk menggenapi janjinya. Artinya Tuhanlah yang memiliki kuasa tertinggi untuk melaksanakan janji dan rencananya. Coba perhatikan ayat 1. Kita perhatikan ayat 1. Apa kata penting di ayat 1 dan ayat 2? Kata yang menarik di situ kata apa? Mati. Ya, Musa orang hebat ke tidak? Hebat. Iya, Musa orang hebat, tapi mati. Dikatakan begini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa sudah mati. Atau bilang apa? Coba kita lihat dulu. Hambaku Musa
telah mati. Udah, sampai sini. Saudara-saudara, dari ayat ini, ungkapan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Yang pelajaran kita lihat di sini yaitu yang punya kuasa itu Tuhan. Musa hanyalah hamba. Sekali lagi, yang punya kuasa adalah Tuhan. Musa adalah hambanya. Yang kedua, hambanya Musa mati, tetapi Tuhan yang berjanji hidup kekal. Hambanya Musa mati, tetapi janjinya tidak tetap. Saudara-saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita. Kalau kita pegang janji Tuhan, tadi kesaksian tadi, kalau kita yakin bahwa Tuhan kita ditempatkan kita di tempat itu, maka kita harus pahami bahwa itu dalam rencana Tuhan. Maka Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat. Musa kah, Yosua kah, itu alat saja. Yang punya kedaulatan adalah Tuhan. Karena siapa yang punya rencana? Tuhan. Apakah dalam jangka waktu 5 tahun kampung ini kita berpikir ada gedung gereja megah seperti ini di sini? Apakah kita berpikir bahwa dulu waktu kita masih anak-anak, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang sudah kerja sekarang punya jabatan atau punya pekerjaan, apakah pernah bermimpi bahwa kita akan dalam posisi seperti ini sekarang? Dulu kan biasa kalau anak kecil, cita-citaku biasanya tulis mengarang. Saya di SD juga suka mengarang, SMP juara-juara kalau mengarang. Kalau aku besar, kalau saya dulu besar mau jadi, masih kecil itu, saya kalau besar mau jadi pilot. Karena ada saudara kami pilot, waktu itu pilot Garuda Sud ya, yang kecelakaan di Medan tahun 70-an itu namanya Dolphy juga, Dolphy. Mamanya bapak saya punya kakak. Jadi Dolphy mau jadi pilot, tapi saya menyadari diri saya pendek, tidak bisa. Kemudian mau jadi dokter, saya belajar biologi, saya belajar kimia, saya hebat, nilai-nilai bagus ya. Tapi saya sadar, saya kalau lihat darah, saya pingsan kalau lihat darah. Tidak bisa. Tapi saudara, yang saya maksudkan di sini, kita tidak tahu keadaan kita sekarang, tetapi ketika Tuhan telah membawa kita kepada sesuatu, kita harus pahami bahwa yang punya kedaulatan adalah Tuhan. Kita anaknya dan Dia tempatkan kita di situ, atau Dia tugaskan kita untuk melakukan apapun, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Kalau kita tidak mau melakukan, Tuhan ganti orang lain, nanti kita akan lihat di balik garis besar yang kedua. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, pahami itu dulu. Tuhan berdaulat untuk menggenapi janjinya. Artinya sekalipun kita jadi alat dan mau jadi ya bagus ya. Wah, dulu itu seperti kandang kan, tapi sekarang udah baik. Kita harus pahami bahwa Tuhan yang memerintahkan kita di situ. Kalau tidak, Tuhan tidak pakai orang lain. Bisa kan tidak? Bisa. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, nanti komen ini tidak panjang kan. Yang kedua, apa yang harus kita pahami? Kalau Tuhan berjanji itu pasti terjadi atau pasti bukan mungkin. Yang pertama harus kita pahami bahwa Tuhan berdaulat untuk menggenapi janjinya. Yang kedua, Tuhan mau memakai kita. Sekali lagi, Tuhan mau memakai kita untuk menggenapi janjinya. Katakan kiri kanan, Tuhan mau pakai kau untuk menggenapi janjinya. Katakan pada diri sendiri, Tuhan mau pakai saya untuk menggenapi janjinya. Katakan yang sungguh-sungguh ya, Tuhan mau pakai saya untuk menggenapi janjinya. Bilang, amin. Mau pakai untuk apa? Mungkin ada anak muda remaja bilang, aduh, tapi saya ini masih nakal, melawan orang tua. Iya, nakalkah tidak nakalkah, kalau Tuhan ubahkan, Tuhan pakai, saudara. Amin. Saudara, Tuhan mau memakai kita untuk menggenapi janjinya. Ayat 2:4. Artinya apa? Artinya Tuhan berjanji, tapi kita yang bertanggung jawab untuk mengerjakannya. Tuhan berjanji, tapi kita yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, perhatikan ayat 2. Ayat 2 sekali lagi, hambaku Musa telah mati. Apakah telah selesai? Tidak. Lanjut dengan ayat itu, sebab itu bersiaplah sekarang. Siapa yang harus bersiap? Konteks ini, Yosua harus bersiap. Sebab itu bersiaplah sekarang. Musa mati, tapi Tuhan
Tuhan pilih Yosua untuk menggantikan Musa. Artinya, pemimpin itu bisa datang dan pergi, tetapi mereka hanyalah hamba dari Tuhan. Manusia mati, pemimpin pergi, tetapi rencana Allah tetap. Kadang-kadang kan kita misalnya di sekolah, kan di kantor, aduh ibu kepala sekolah kok baik sekali, Tuhan nanti kirim yang baik lagi. Amin. Aduh kalau bukan ibu di situ, aduh tidak bisa. Tuhan akan siapkan yang lain. Karena apa? Saudara, Tuhan mau, tapi kalau kita tidak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau Tuhan mau cari-cari tidak ada, dengan senang hati setan akan utus dari orang-orang ke situ. Dengan senang hati. Saya pernah bicara kepada seorang hamba Tuhan yang maju sebagai anggota dewan. Saya bilang begini, Bapak sudah pilih seperti itu. Tapi kalau Tuhan beri kesempatan dan peluang untuk melakukan sesuatu di situ, cepat ambil. Jangan bilang saya tidak bisa, saya tidak bisa. Oh Tuhan sudah percayakan kau, baru kau bilang tidak bisa. Iblis akan utus di orang, masuk cepat di situ cepat. Nah, mau atau tidak? Pasti kita tidak mau kan? Sebenarnya kita bisa menjadi alat Tuhan, tapi yang persoalannya ketika Tuhan tempatkan kita di situ, kita selalu bilang, aduh saya tidak mau, saya tidak bisa. Saudara, apalagi kalau kita pemimpin. Saya mengajar perencanaan dan strategi. Kalau kita di leadership, di kepemimpinan, mungkin kita tidak tahu ini, tidak tahu itu, tapi yang harus kita butuhkan adalah bagaimana kita memimpin saja. Orang lain yang mengerjakan. Makanya ada manajer kan. Kalau ada istilah ada leader, ada manajer. Dia yang praktis. Tapi itu di manajemen. Saya lanjut ke bagian firman Tuhan di sini. Sekali lagi, pemimpin mati, pemimpin bisa pergi, bisa berlalu, tetapi rencana Tuhan tidak, tetap rencana Tuhan Allah tetap tidak berubah. Kemudian apa yang dilakukan di sini? Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua? Apa? Bersiaplah sekarang. Jangan bilang begini, aduh ada pemimpin pergi, nanti Tuhan kirim. Kau siap atau tidak? Orang lain bisa saya itu. Saya ingat ini satu adik, biasa mereka nonton itu mungkin juga dengar. Dia berkali-kali ditunjuk jadi majelis, tapi dia tidak mau. Satu kali kepalanya bilang begini, kamu tahu cerita Nuh, bukan Nuh, yang melarikan diri, siapa? Yunus diutus pergi ke mana? Niniwe. Tapi dia menyimpang naik kapal mau pergi ke Tarsis, tahu? Yang terjadi apa? Tuhan buat ombak badai, dan dia sadar dia itu sudah masalahnya. Dan dia bilang, buang saja saya ke laut. Dia pikir buang ke laut dan habis masalah. Tapi ikan telan dia dan kasih muntah di Niniwe. Kau bawa. Jadi Tuhan kapal tidak jadi, tapi ikan besar bawa dia. Tak kasih muntah. Baru dia bilang begini, kalau Yunus dimuntahkan, tapi kalau orang yang tolak pekerjaan Tuhan sekarang bukan dimuntahkan, dikasih keluar di belakang. Tahu kasih keluar di belakang itu artinya apa? Hancur lebur berantakan. Itu dia cuma bergurau saja begitu. Tapi saya ingin katakan saudara, semua yang namanya manusia bisa pergi, bisa berlalu, bisa mati, tetapi rencana Tuhan tidak pernah mati. Saudara, ayat 3 bilang begini, ayat 2 bagian B. Bersiaplah sekarang, seberangilah. Artinya, Yosua, kau siap. Kau lakukan ini, seberangi. Ini sudah saudara, kalau Musa pada waktu dia bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, yang Musa hadapi adalah apa? Laut Taberau, laut Kulsum atau Taberau. Sekarang Musa, dia sedang berhadapan dengan Sungai Yordan. Ini air mengalir, tidak ada Sungai Yordan itu. Ini air mengalir. Tuhan bilang, seberangilah. Dia bilang begini, seberangi bagaimana caranya? Tidak ada perahu, koli-koli juga hanyut. Tapi kita tahu cerita selanjutnya. Ketika imam-imam meletakkan kakinya, melangkah, itu sungai itu putus, kering. Itu keajaiban. Hanya ada tindakan, ada tanggung jawab Allah. Allah berjanji, tetapi kita yang harus siap sedia untuk jadi alat dipakainya. Ayat yang ketiga bilang begini. Sebenarnya ini yang ketiga
Jadi katakan begini, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Sebenarnya ayat ini penekanannya begini, kuberikan, telah kuberikan. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, setiap wilayah yang kamu jejaki telah kuberikan kepadamu. Dalam terjemahan lama juga, segala tempat kejejakan tapak kakimu itu telah kukaruniakan. Artinya begini sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan kan dalam kemahakuasaannya, Tuhan sudah tetapkan itu tanah Kanaan itu kau punya. Tuhan sudah serahkan, sudah itu kau punya. Bukan nanti kau punya, tapi sudah kau punya. Nah kalau kau punya, kau harus pergi duduki itu. Banyak orang bilang Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah memberkati, tapi kita tidak ada action untuk pergi. Kita tidak ada gerakan untuk pergi. Kita tidak ada gerakan untuk mengambilnya. Ada cerita yang menarik di kami. Kami selalu masalah air ya di Missouri, masalahnya air. Suatu saat, jadi kami sudah gali sumur 3 di belakang dapur, kemudian ada di belakang lagi karena air sedang bermasalah. Dan kami ada gali 2 bagian depan. Nah saudara, tapi bagian depan tidak kami gunakan karena saya bilang, kita pasang pompa air di mana ini? Airnya cuma 2 meter kan, 2,5 meter. Nanti orang lihat ada pompa air, nanti dicuri lagi karena jauh dari rumah, dari depan rumah. Akhirnya satu saat saudara, kami betul-betul kehabisan air, kami kesulitan. Akhirnya kita bersihkan sumur depan rumah itu dan kami pakai. Sudah tahu, air di sumur itu ternyata jernih sekali. Awalnya karena kami pakai drum jadi karat-karat, tapi sekarang kami gunakan jernih. Kita kalau pakai cuci baju mereka tidak pakai air mandi, tapi air dari kita ketika mandi itu jernih. Saya bilang ke istri saya, "Ma, bertahun-tahun kita biarkan sumur itu, ternyata ada berkat di situ." Sama dengan kita, Tuhan telah memberkati kita. Sudah, tinggal ada action, ada tanggung jawab kita. Tuhan berjanji, tapi ada tanggung jawab kita. Mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat 12 dulu. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 bilang begini. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang dikasihi, sama-sama baca 1, 2, 3. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya sebagai orang percaya, sebagai orang yang menerima Yesus, kita telah memperoleh keselamatan itu. Tuhan menjanjikan keselamatan itu kekal. Tetapi setelah kita memperoleh keselamatan itu, apa yang harus kita lakukan? Bukan diam-diam. Kerjakanlah keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan itu bagaimana? Melayani. Melayani sebagai apa? Banyak hal yang harus kita lakukan. Di rumah sebagai ibu rumah tangga, kita melayani anak-anak kita. Dia sebagai kepala rumah tangga. Kemudian di gereja atau pelayanan apapun anak-anak. Jadi pelayanan itu jangan dibatasi di gedung gereja, di luar gereja, atau di mimbar. Pelayanan itu bisa kita lakukan di kantor. Kita bisa lakukan di mana? Di mana kita pergi dan berada. Saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti ketika Tuhan kasih kita diam saja. Oh sudah dapat, itu saya punya. Ini mereka harus berperang. Mereka harus melakukan tugas, menampakkan kaki, pergi. Dan itu perlu perjuangan, bayar harga saudara. Saudara saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada ungkapan populer mengatakan begini. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, kita harus siap melewati prosesnya. Kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan, kita harus lewati prosesnya. Tapi kadang-kadang, kalau kami pelayan-pelayan hamba Tuhan, khususnya tim kami di tim pelayanan Makarios, kadang-kadang orang juga heran binajai. Hari ini tidak ada uang, kita pergi pelayanan bagaimana caranya? Di saatnya ada, kita hambur, tentu habis. Orang kita bikin bagaimana lagi? Kita ada lagi. Ya itu kita, orang bilang, kan Bapak kan pendeta jadi. Nah, seolah-olah bilang hanya pendeta saja atau hamba Tuhan saja diberkati secara ajaib. Bisa saja kita dalam usaha apa? Rica, musim panas semua rica mati, kita punya yang hidup. Satu pohon berbuah 3 kilo. Adakah rica berbuah 1 pohon 3 kilo? Tidak ada ya. Saudara, ini saya mau beritahu, yang punya tanah ya. Yang kita bilang, oh tanah Papua diberkati, baru kau tidak bikin apa-apa di tanah ini, kau tidak tanam apa-apa, berkati apa, kau dapat apa? Tidak bisa apa? Kau bisa jadi rawat, tanam rica, tanam pepaya, tanam tomat.
Walaupun pepaya itu buah banyak, tiba-tiba dia busuk, tidak apa-apa, tanam lagi, tanam geni, tanam ini, tanam itu. Nah, ini action atau apa yang harus kita lakukan. Oh, Tuhan berjanji akan menyertai, Tuhan berjanji akan menolong kita, memberikan hikmat kepada kita. Iya, karena firman Tuhan bilang begitu dalam Amsal pasal 1. Ya, permulaan segala pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Jangan anak-anak bilang begini, saya takut akan Tuhan, pasti saya lulus ujian. Kau tidak belajar, kosong, tidak bisa. Ada kan anak-anak bilang, saya takut akan Tuhan. Tuhan tolong saya, berdoa satu malam. Kau tidak belajar satu malam itu. Harus berdoa, berdoa sambil belajar. Ya, saya kalau belajar sampai menyusun khotbah juga saya berdoa. Tuhan tolong supaya firman Tuhan ini memberkati saya secara pribadi dan yang akan mendengar. Itu yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Tuhan berdaulat untuk menggenapi janjinya. Yang kedua, Tuhan mau memakai kita. Bilang begini, pikirkan, Tuhan memakai kau. Tapi bilang begini, Tuhan memakai saya. Dan kau bilangnya kau, Tuhan pakai kau. 3 dan 7 bilang kau. 3. Satu itu orang lain. Yang ketiga, kira-kira apa? Ayat 5. Sekarang kita belajar. Ayat 5. Kira-kira apa ya? Jadi pertama Tuhan berdaulat untuk menggenapi janjinya. Yang kedua Tuhan mau pakai kita. Yang ketiga ayat 5. Kita baca sama-sama dulu baru. Coba kasih usulan. Ayat 5. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang ketiga kira-kira apa? Tuhan mau apa? Menyertai. Ya, itu menyertai. Jadi apa? Tuhan mau kita yakin Tuhan menyertai kita. Iya tak? Yang pertama apa? Tuhan berdaulat menggenapi janjinya. Yang kedua, Tuhan mau pakai kita untuk menggenapi janjinya. Yang ketiga, Tuhan mau kita yakin penyertaannya. Artinya apa? Artinya kalau kita dalam jalur kehendak dan rencana Allah, Tuhan mau kita tidak meragukan penyertaannya. Tuhan mau kita tidak meragukan penyertaannya. Ayat 5. Janjinya apa janjinya di situ ayat 5? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Itu janji juga ya. Kemudian janji kedua apa? Janji kedua, seperti aku menyertai Musa. Kemudian janjinya lagi apa? Aku tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Kalau dalam firman Allah yang hidup ditulis begini, tidak seorang pun sanggup melawanku. Kemudian kalau bahasa Indonesia masa kini bilang, seorang pun tak akan sanggup mengalahkanmu. Kemudian dilanjutkan, firman Allah yang hidup mengatakan, Tuhan, aku tidak akan meninggalkan dan akan selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongmu. Menolongmu atau menolongku? Menolongku. Ya, aku kan mu juga kan? Selalu menjaga. Jadi ungkapan ini menjaga dan menolong ini bersama-sama. Ini janji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai. Orang tidak akan tahan. Dikatakan begini, seorang pun tidak dapat tahan menghadapi engkau. Artinya persoalan, masalah apapun, itu bukan sesuatu yang menjadi masalah besar untuk kita bisa melangkah. Karena apa? Aku menyertai engkau. Yang kau punya haruslah keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Yakin akan menyertai. Bapak Ibu Saudara, kalau di gereja kita akan bilang begini, Tuhan menyertai kita. Amin. Tetapi ketika ada pergumulan persoalan, Tuhan, di mana engkau? Tuhan bilang, di samping kau ini. Ketika tambah berat lagi, Tuhan bagaimana? Saya ada gendong kau ini. Apa lagi kau butuhkan? Saya ada gendong kau. Saya mau melawan. Kau tahu, kau adalah biji mata. Coba kita bermata itu baru ada orang tahu jalan. Paf, biar saya apa Tuhan juga. Tiba-tiba kemudian juga biar Pak Barnabas lagi datang sini, tol, pergi. Biji mata kan itu otomatis kita kan. Kita biji mata Tuhan, kata firman Tuhan, anaknya. Dan janji Tuhan adalah
Tuhan akan menyertai kita. Yang kita harus punya yakin penyertaan Tuhan. Jadi siapapun tidak bisa toki kita tanpa situ. Ya, penyakit apapun. Saya itu kalau menyampaikan bagian-bagian firman Tuhan berkaitan dengan sakit atau itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Jadi saya bersyukur. Tadi malam itu karena saya tidur larut malam persiapan khotbah. Saya capek dan sulit tidur dan saya ya ke arah tembok dan saya bilang, Bapak saya mau cerita sekarang. Saya bicara dengan Tuhan. Bapak kalau boleh saya mulai sebutkan nama anak-anak, saya mau sebutkan istri, saya sebutkan. Kemudian saya mulai senyum, saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa sampaikan apa yang saya bilang kepada Bapak, saya urusan dari ini. Kayak ini kepo, mendengar apa yang saya bilang. Tidak, saya tidak bilang. Tapi saya sampaikan, sampai tiba-tiba saya tertidur, jam 3 terbangun karena buang air. Saya bangun dan bilang, Tuhan ini saya kata bangun begini juga Bapak tidak bisa. Kasih saya tidur ke Bapak memberikan tidur. Saudara, yang saya dikatakan bahwa menyadari bahwa Tuhan bersama dengan kita akan menolong kita dua hal. Yang pertama, ketika kita membuat dosa, Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Jadi saya lagi digendong, baru kita tampilin orang lagi di mana ya? Atau pas kita gariskan maki, tapi Tuhan, bisa. Cuma Tuhan tidak. Pas kita mulai, tenang. Makanya saudara-saudara, ketika kita mungkin ada sesuatu gejolak emosi atau apapun dosa yang kita lakukan, kita langsung bilang Tuhan bersama dengan saya. Ya, kan? Tapi yang kedua, ketika ada pergumulan persoalan itu penghiburan bagi kita. Saudara, janji Tuhan itu pasti, bukan mungkin. Tetapi kita harus pahami 3 hal ini. Pertama, ketahuilah bahwa Tuhan berdaulat untuk menggenapi janji. Artinya, semua tergantung Tuhan, bukan tergantung kita yang melakukan. Tapi yang kedua, Tuhan mau pakai kita untuk menggenapi rencananya. Kalau kita tidak mau, Tuhan ambil orang lain. Ya kan? Tuhan bisa ambil siapa saja. Yang ketiga, yang harus kita miliki, yang harus kita pahami adalah keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Sebagaimana Tuhan telah menyertai hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ini bukan janji hanya kepada mereka, tetapi kepada semua orang percaya. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Yesus berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah bagi Dia Tuhan yang punya firman. Kami bangga karena kami punya Allah yang selalu menepati janji, memiliki janji-janji yang pasti. Dan kami sungguh bersyukur karena Tuhan memakai kami untuk ada dalam rencana-Mu. Karena itu berikan kepekaan bagi kami ya Tuhan, untuk menyadari bahwa kami ada dalam jalur kehendak-Mu dan kami sedang dan mengalami janji-janji Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu memahami bahwa Engkau yang berdaulat untuk memenuhi janji, dan Engkau memakai kami untuk menjadi alat. Tetapi tolonglah kami Roh Kudus untuk selalu menyadari bahwa Engkau menyertai kami, tidak